Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 yaitu dinamika rotasi. Dinamika rotasi. Dinamika rotasi itu membahas tentang partikel yang bergerak pada porosnya. Jadi benda atau partikel yang berputar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu momen gaya atau torsi, kemudian yang kedua yaitu momen inersi. Jadi yang pertama itu momen gaya atau torsi itu memiliki lambang tau. Torsi sendiri memiliki dua persamaan. Yang pertama yaitu gaya dikali dengan panjang lengan momen. Kemudian yang kedua itu momen inersi dikali percepatan sudutnya. Gaya di sini itu harus tegak lurus dengan lengannya ya. Makanya di sini kita kasih tanda gini, jadi tegak lurus. Ini tau, yaitu torsi dengan satuannya Newton meter. Kemudian ini F, gaya yang bekerja, satuannya Newton. Kemudian L ini panjang lengan, jadi dari pusat rotasinya atau pada porosnya itu sampai ke titik gayanya, itu L. Biasanya kita sebut lengan momen. Satuannya meter. Kemudian I itu adalah inersi, momen inersi. Momen inersi satuannya kilogram meter kuadrat. Dan yang terakhir adalah ini alfa, yaitu percepatan sudut. Percepatan sudut satuannya radian per second kuadrat. Kemudian ada aturan dalam torsi, aturan plus minus, karena ini berkaitan dengan arah. Jadi aturan torsi yang pertama, dia akan menjadi plus apabila arah putarnya itu searah dengan putaran jarum jam. Jadi kalau searah putaran jarum jam itu positif. Sebaliknya negatif jika berlawanan dengan putaran jarum jam. Tuh. Contoh. Jadi contohnya di sini ya. Contoh. Misalkan saya punya batang, sebuah batang. Di batang ini bekerja 3 buah gaya. Gaya yang pertama misalkan 4 Newton. Ini F1 sama dengan 4 Newton. Ini titik A. Kemudian yang kedua yaitu arahnya ke bawah. Misalkan F2-nya 6 Newton. Dan yang ketiga ke atas itu F3 8 Newton. Misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Jika jarak A ke B itu sama dengan jarak B ke C, jadi jarak A ke B, AB itu jaraknya sama dengan B ke C. Misalkan jaraknya sama-sama 1 meter. 1 meter. Tentukan besar torsi di titik A. Ini contoh aja ya.
Misalkan berapa nilai torsi di titik A. Artinya kalau misalkan yang ditanya torsi di titik A, berarti porosnya di A. Berarti misalkan kayak gini, berarti dia muternya kayak entah seperti ini, ke atas atau ke bawah. Itu berarti ini sebagai pusat rotasinya di sini. Berarti tau A itu tau 1 ini, itu dijumlahkan saja. Yang kedua yang di titik B dan yang ketiga di titik C. Kita tahu persamaan dari nilai dari torsi gaya yang bekerja dikali dengan lengan momennya, berarti ini F1 plus F2 plus F3. F1-nya di sini 4 Newton. 4 Newton. Nah, L-nya karena dia sebagai pusat rotasi di porosnya, maka di sini lengannya tadi kan dikatakan bahwa L lengan momen itu kan jarak dari pusat atau jarak dari poros ke titik gaya. Nah, titik gayanya kan ya di sini, berarti L-nya ya 0, dia nggak punya L itu. Maka ini 0. Kemudian yang F2. F2-nya kan 6 Newton. L-nya berarti jarak dari A ke B, itu jaraknya 1 meter. Nah, sekarang cara menentukan positif atau negatif itu menggunakan aturan torsi. Kalau misalkan searah berarti positif, kalau berlawanan berarti negatif. Cara menentukannya seperti ini, cara lebih mudahnya ya. Kalau saya caranya kayak gini. Tentukan menggunakan sudut terkecil, itulah berputarnya. Misalkan F2 itu kan arahnya ke bawah, itu di sini sudutnya kan 90 nih ke sini, ke batangnya itu 90. Sedangkan kalau misalkan ke atas, itu kan ini sudah 180 tambah 90, berarti kan sangat lebih besar. Artinya apa? Titik kedua ini atau F2 ini dia muternya ke sini, jadi gini muternya ke sana. Dengan acuan A ya, porosnya kan di A. Berarti dia muternya ke sana. Kalau muternya ke sana, artinya apa? Dia searah. Kalau searah berarti positif. Tuh, positif. Tuh. Kemudian yang titik torsi yang ketiga, F3-nya adalah gaya yang bekerjanya 8 Newton. Jaraknya dari pusat, dari poros ke titik gayanya dari A ke C berarti 2 meter. Positif negatifnya, ingat tadi, sudut terkecil. Berarti kalau kayak gini, sudut terkecilnya kan ke sana. Daripada ini ke sini, muter ke sini. Gitu. Jadi lebih dekat ke sini daripada ke sini. Tuh. Makanya kalau ke sana, berlawanan arah jarum jam. Dulu putaran jarum jam itu. Kalau berlawanan berarti negatif. Gini. Maka ini tinggal matematis saja, 4 kali 0. 0 plus 6 kali 1, 6 minus 8 kali 2, 16. Maka 6, positif 6 dikurangi 16 sama dengan negatif 10 Newton meter. Artinya negatif ini menunjukkan bahwa dia berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi artinya ini berlawanan arah jarum jam. Paham ya? Oke, contoh selanjutnya, perhatikan sebuah batang yang bekerja jadi batang ini bekerja 4 buah gaya, F1 5 Newton, kemudian gaya yang kedua 10 Newton. Dia membentuk sudut 37 derajat terhadap lengan. Kemudian F3-nya 15 Newton dan F4-nya 20 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap lengan. Gitu. Misalkan di sini ini titik A ya, ini titik A, ini titik B, kemudian ini titik C, ini titik D. Jarak dari A ke B, B ke C, dan C ke D itu kita anggap sama, yaitu 1 meter.
pertanyaannya misalkan tentukan torsi di titik A. Maka di sini caranya tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau 4. Untuk tau 1 itu berarti yang ini F1 dikali L plus, nah untuk tau yang kedua F2 nya ini kan dia tidak tegak lurus, padahal di syaratnya itu harus tegak lurus terhadap ini. Jadi dia antara batang dengan gayanya itu harus tegak lurus. Ini dia membentuk sudut 37 derajat, berarti kita proyeksikan dulu pas dulu pelajaran vektor. Jadi kelas 10, fisika kelas 10, bab 2, bab 3. Berarti ini jadinya F2 cos theta, yang ini F2 sin theta. Cara menentukan cos dan sin itu mudahnya itu kalau saya yang jauh dari sudut itulah yang sin. Gitu. Nah di sini yang F2 cos theta itu kan dia letaknya pas di poros. Artinya di sini lengan momennya itu nilainya 0. Berarti yang kita gunakan yang F2 sin theta. Ini kan yang tegak lurus. Itu yang ada nilainya. Berarti ini F2 sin theta dikali panjang momennya. Kemudian tau 3-nya ada F3 dikali panjang momennya plus yang F4 itu sama dengan yang F2, dia membentuk sudut yang ini 53 derajat. Berarti di sini itu kita proyeksikan juga. Ini berarti F4 cos theta, yang ini F4 sin theta. Yang kita gunakan berarti yang F4 sin theta. F4 sin theta dikali dengan lengan momennya. Tuh. Kemudian di sini kita tentukan plus minusnya ya. Jadi plus minusnya berarti di sini F1, kalau F1 karena dia di poros aslinya dia ini hasilnya 0 ya. Tapi tetap kita tuliskan. Nah, yang ini sekarang. Ini yang F2 sin theta itu kan sesuai dengan sebelumnya yang sudah kita pelajari, pakai sudut yang terkecil. Sudut terkecilnya kan ini. Berarti dia muternya ke sini. Porosnya kan di titik A. Berarti muter ke sini. Artinya kalau muternya ke sini berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Itu negatif F2 sin 37. Sin 37 dikali L. Nah, yang ini muternya ke sana juga kan, karena ini sudut terkecilnya, daripada dia muter ke bawah. Berarti muter ke sini negatif juga F3 dikali panjang momennya, lengan momennya plus belum plus atau minus. Yang ini berarti muternya kan dia ke sana. Kalau kayak gini berarti muter gini. Misalkan ke atas berarti kan terlalu besar. Berarti ini kalau ke sana berarti positif karena dia searah jarum jam. Positif F4 sin 53 dikali L. Ini F1 nya 5 Newton. Nah, panjang lengannya atau dari titik rotasinya dia ke titik gayanya itu kan karena dia di sini, berarti nilainya adalah 0. 0 min F2 nya 10 Newton. Nah di situ sin 37 itu 3/5 ya, berarti ini 3/5. L nya berarti jarak dari dia titik B ke titik A yaitu 1 meter min F3 nya 15. L nya berarti jarak dari titik C ke pusat porosnya 1 meter tambah 1 meter 2 meter plus F4 nya 20 Newton sin 53 itu 4/5 ya,
4/5. L-nya berarti jarak dari titik D ke titik pusat porosnya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 3 meter. Setelah ini tinggal matematis saja. 5 kali 0, 0. 10 kali 3 bagi 5, 10 bagi 5, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 1, 6 ya, min. 15 kali 2, 30. Plus 20 bagi 5 ini bisa kita coret, ini jadinya 4. Kemudian 4 kali 4 16. 4 kali 4 16, kemudian 16 kali 3 itu berapa? 16 kali 3, 6 kali 3 8, simpan 1, 3 kali 1 3 tambah 1 4, 48 ya, 48. Maka ini hasilnya 0 kurangi 6, ini jadinya minus 36, minus 36 dengan 48, itu berarti 12 ya, positif 12 Newton meter. Karena hasilnya positif, artinya batang ini berputar searah jarum jam. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah, bisa kalian cari sendiri, itu tahu di titik B, torsi di titik B, kemudian torsi di titik C, kemudian torsi di titik D. Jadi buat latihan kalian. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu momen inersi. Ya. Yang kedua yaitu momen inersi, memiliki simbol I. Momen inersi ini sendiri memiliki persamaan I sama dengan massa dari partikel itu dikali dengan jarak partikel itu ke pusat porosnya. Nah, di sini karena momen inersi setiap benda atau setiap partikel itu selalu berbeda, itu tergantung bentuk partikelnya. Makanya di sini ada K. K ini tergantung bentuk partikel. Misalkan dia bentuknya bola pejal. Jadi bola pejal. Bola pejal itu adalah bola yang dalamnya padat, jadi nggak ada rongga. Nah, untuk bola pejal ini nilai dari K-nya itu 2/5. Jadi di sini 2/5 mr². Yang kedua, bola berongga. Jadi bola berongga itu dalamnya ada space-nya. Kayak misalkan bola voli, bola untuk main sepak bola itu kan dalamnya kan kosong. Untuk bola berongga di sini ya. Jadi untuk bola berongga ini nilai K-nya itu 2/3. Jadinya di sini I-nya 2/3 mr². Lalu untuk batang, selanjutnya batang. Batang di sini ada dua. Yang pertama, kalau misalkan porosnya di pusat. Kalau porosnya di pusat, di sini misalkan poros di pusat. Poros di pusat itu contohnya kayak gini. Gambarnya gini. Misalkan ini sebuah batang, porosnya di pusat, di tengah. Tuh. Kalau porosnya di pusat seperti ini, maka dia memiliki momen inersinya itu 1/12 ml² dengan L-nya itu jarak ini, panjang dari batang itu. Lalu untuk porosnya, untuk batang dengan poros di ujung, misalkan porosnya di ujung itu gini. Misalkan ini batang, porosnya di sini. Porosnya boleh di ujung kiri atau di ujung kanan, terserah. Jadi kalau misalkan kayak gini, poros di ujung seperti ini, dia memiliki momen inersi itu 1/3 ml² dengan nilai L-nya itu adalah panjang dari batang itu ya. Lalu
bola sudah, batang, kemudian silinder. Silinder di sini ada 3. Yang pertama silinder pejal. Silinder pejal berarti kalau silinder pejal berarti dalamnya dia memang nggak ada penuh, maksudnya dalamnya itu penuh. Itu. Untuk silinder pejal itu memiliki momen inersi itu setengah mr kuadrat. Yang kedua kalau silindernya berongga. Kalau silinder berongga yang kedua maksudnya seperti ini. Jadi misalkan ini ada silinder gitu. Ini ada rongganya. Nah, kayak gini. Jadi rongganya itu ini bolong yang bolong itu di sini. Ini R1. Terus ini R2-nya. Nah, yang ini itu penuh. Ini ada isinya ini. Tuh, kayak apa ya? Kayak drum ya, tapi drum itu kan tipis, jadi sisinya itu agak tebal sehingga dia ada R juga. Nah, untuk yang bola berongga, silinder berongga itu setengah R1 yang dalam plus R2. R2-nya ini yang keseluruhan. Itu ya. Dan yang silinder yang ketiga itu silinder tipis. Tipis itu yang ini itu saking tipisnya itu sampai dianggap tipis banget kayak cincin itu loh. Nah, untuk silinder tipis itu ini mr saja, mr kuadrat kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, inersi ini untuk bola pejal, poros, kemudian silinder pejal. Di sinilah ada satu lagi, dia misalkan inersinya tidak diporos, jadi ada pergeseran antara letak inersinya dari pusat porosnya. Jadi yang terakhir ada misalkan inersinya dia tidak diporos. Kalau misalkan dia tidak diporos artinya ada pergeseran gitu. Maka I pergeserannya jadi gini loh, misalkan contohnya gini, ini kan bola nih, misalkan bola pejal itu kan pusatnya kan di sini, misalkan I nya itu di ujung di sini nih, misalkan rotasinya di sini, berarti kan dia ada jarak, ada pergeseran dari pusat porosnya. I yang di sini itu I poros itu I yang di pusat, misalkan I poros itu yang ini I bola pejal berongga itu ini. Nah, ini diporos namanya. I poros plus massa dikali jarak pergeseran. Massa partikel itu dikali pergeserannya. Misalkan di sini berarti pergeserannya ini. Gitu. Jadi nilai D ini adalah pergeserannya. Jadi jauhnya pergeseran. Gitu ya, sampai situ paham? Oke, gitu ya untuk momen inersinya. Oke, contoh misalkan sebuah bola pejal, kan ini ada bola pejal ya. Jadi misalkan contoh ada bola pejal dengan massa misalkan 2 kg dan jari-jarinya adalah 1 cm, nggak mungkin 10 cm misal gitu ya. Maka berapa momen inersinya? Tinggal masukkan saja ke rumus ini. Untuk bola pejal 2/5 mr kuadrat, maka I sama dengan 2/5 mr kuadrat, maka 2/5 m nya 2, r kuadrat 10 kuadrat 100, jadi ini 100 dibagi 5 20 ya, 20 kali 4 berarti
kg meter kuadrat. Itu momen inersinya. Nah, selanjutnya kalau misalkan poros putarnya itu dia tidak ada di pusat, nggak ada di sini tapi di pinggir kayak gini. Jadi inersinya itu tidak pas di pusatnya. Jadi kalau misalkan inersinya tidak di pusat atau tidak di poros pusatnya ya, tapi ada di pinggir. Jadi kalau misalkan kita gambarkan kayak yang tadi, jadi kan kalau yang ini tuh kan dia ada di pusat segini. Kalau misalkan inersinya ada di pinggir sini nih, porosnya ada di pinggir, jadi muternya di sini. Gimana? Maka menggunakan persamaan ini. Jadi I pergeseran sama dengan I poros. I poros itu I yang di sini ya, ini tadi plus M dikali D kuadrat, dengan D-nya itu adalah jauh dari pergeserannya itu. I porosnya di sini sudah kita dapatkan tadi kan, ini 0,01 plus I poros itu nanti kalau misalkan dari awal soal itu belum dicari ini, berarti I poros itu sesuai dengan yang sudah diketahui ini ya. Maka masanya di sini 10, jadi kita pakai soal ini 10, kemudian D-nya adalah 0,05 kuadrat. Ini 0,01 plus 10 dikali 0,025 dikali 0,0025 ya, 25 kali 10 itu jadinya plus 0,025 tambah 0,01 maka jadinya 0,035 kg meter persegi. Jadi kayak gitu caranya. Nah, contoh soal yang ini, yang kedua contoh soal ini bisa kalian terapkan juga untuk batang poros di pusat atau di ujung, silinder pejalnya atau silinder tipis gitu. Jadi kayak gitu. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.